Halo, perkenalkan nama saya Desi Karirhara dengan NIM 25023000038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pasar monopoli. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu. Dalam struktur ini, tidak terdapat barang pengganti atau substitusi yang dekat, sehingga produsen memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga pokok atau price market. Jadi pasar monopoli itu sendiri memiliki satu penjual saja dan penjual itu sendiri yang memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga pasar atau price market. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri pasar monopoli. Saya bagi dalam 6 bagian. Yang pertama, hanya ada satu penjual, yang artinya pasar itu dikuasai oleh satu perusahaan saja dan tidak ada pesaing langsung. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang dekat. Artinya produk itu bersifat unik dan konsumen sulit untuk mencari alternatif lain. Yang ketiga, perusahaan sebagai penentu harga atau price market. Perusahaan itu bebas menentukan harga dan tidak terlalu bergantung pada pasar. Yang keempat, hambatan masuk tinggi. Sulit bagi perusahaan lain untuk masuk bila bisa masuk karena modal besar, teknologi atau izin pemerintah. Yang kelima, menguasai sumber daya. Perusahaan itu memiliki kontrol atas bahan baku penting di dalam perusahaan tersebut. Yang keenam, promosi iklan itu tidak terlalu penting di dalam pasar monopoli, karena tidak ada pesaing dan iklan itu tidak terlalu dibutuhkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu faktor penyebab pasar monopoli terbagi dalam 6 bagian juga. Yang pertama, penguasaan sumber daya alam. Perusahaan menguasai bahan baku penting dan pihak lain tidak bisa memproduksi karena tidak mempunyai akses. Yang kedua, hak paten atau hak cipta. Perusahaan mendapatkan hak eksklusif dari pemerintah dan produk tidak boleh ditiru oleh perusahaan lain. Hanya bisa dia saja yang mengakses produk tersebut. Yang ketiga, skala ekonomi atau biaya produksi besar. Produksi dalam jumlah besar membuat biaya lebih efisien, dan perusahaan kecil sulit untuk bersaing karena biayanya yang sangat tinggi, atau yang biayanya yang lebih tinggi. Yang keempat, kebijakan atau izin pemerintah. Pemerintah memberi hak khusus pada satu perusahaan, contohnya seperti layanan listrik atau juga air. Yang kelima, penguasaan teknologi. Perusahaan memiliki teknologi canggih yang sulit atau yang tidak bisa dimiliki oleh pesaing, dan sulit untuk ditiru oleh pesaing dalam waktu-waktu singkatnya mereka begitu. Jika melihat itu alat-alat canggih dalam suatu perusahaan dan mereka ingin meniru itu tidak membutuhkan waktu yang tidak bisa dalam waktu yang singkat begitu. Yang keenam, hambatan masuk yang tinggi. Itu seperti modal besar, regulasi ketat, dan juga bahkan itu risiko usahanya itu sangat-sangat tinggi. Nah, untuk materi selanjutnya itu contoh pasar monopoli, terbagi dalam 5. Yang pertama itu perusahaan listrik negara atau PLN, satu-satunya penyedia listrik di Indonesia, dan konsumen tidak punya alternatif lain. Yang kedua, Perum Bulog, mengatur distribusi beras dan bahan pokok tertentu, dan memiliki peran besar dalam pengendalian harga. Jadi Perum Bulog ini memiliki peran besar dalam pengendalian harga. Yang ketiga, PT Kereta Api Indonesia, menguasai transportasi kereta api di Indonesia dan tidak ada pesaing langsung di jalur yang sama. Keempat, produk dengan hak paten. Obat tertentu yang diproduksi oleh satu perusahaan tidak boleh ditiru selama masih masa paten berlaku. Jadi itu jika perusahaan memiliki satu obat tertentu itu yang diproduksi, berarti tidak boleh ditiru oleh perusahaan lain karena dia memiliki masa patennya yang berlaku. Yang kelima, air minum daerah atau PDAM. Penyediaan air bersih di suatu daerah biasanya hanya satu perusahaan yang beroperasi di suatu daerah itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan pasar monopoli dan juga kekurangan pasar monopoli. Yang pertama tentang kelebihan pasar monopoli dibagi dalam 4 bagian.
Yang pertama, efisiensi produksi. Produksi dalam skala besar, biaya bisa lebih rendah. Jadi kita kalau memproduksi dalam skala besar itu kita dapat biayanya lebih rendah. Yang kedua, inovasi lebih mudah. Perusahaan punya dana besar untuk riset dan pengembangan. Yang ketiga, tidak ada pesaing tidak sehat karena tidak terjadi perang harga antar perusahaan. Yang keempat, kontrol produksi lebih teratur. Perusahaan bisa mengatur jumlah produksi dengan stabil. Sekarang tentang kekurangan pasar monopoli, terbagi dalam 4 bagian juga. Yang pertama, harga cenderung tinggi. Karena tidak ada pesaing, perusahaan bebas menentukan harga. Jadi, harganya dia kadang cenderung tinggi. Perusahaan konsumen tidak punya banyak pilihan. Hanya ada satu produk di pasar. Jadi artinya konsumen itu tidak punya pilihan lain. Mereka hanya melihat itu satu produk saja dalam pasar tersebut, jadi terpaksa harus beli yang itu. Yang ketiga, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Perusahaan bisa bertindak semena-mena terhadap konsumen. Dengan hanya ada satu produk itu, jadi perusahaan itu bisa bertindak semena-mena terhadap konsumen dan memberikan harga yang lebih tinggi. Yang keempat, kurang efisien dalam jangka panjang. Karena tidak ada pesaing, motivasinya untuk berkembang itu sangat-sangat minim atau bisa-bisa menurun. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kurva permintaan pasar monopoli. Kurva permintaan pasar monopoli berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau slope negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan monopoli memiliki kekuatan pasar untuk mengatur harga. Sebagai satu-satunya penjual, kurva permintaan perusahaan sama dengan kurva permintaan pasar, di mana harga atau P akan turun jika jumlah output atau Q itu ditingkatkan. Jadi artinya jika harga tinggi, jumlah barang yang diminta itu akan sedikit. Jika harga diturunkan, jumlah barang yang diminta itu akan meningkat. Dan dapat kita lihat dari kurva permintaan pasar monopoli ini dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, saat harga masih tinggi, yaitu 100, jumlah barang yang diminta itu hanya 10 unit. Ketika harga turun menjadi 80, permintaan naik menjadi 20 unit. Dan saat harga turun lagi menjadi 60, jumlah permintaan itu meningkat menjadi 30 unit. Jadi, jika harga turun, jumlah permintaan naik, dan harga naik, jumlah permintaan turun. Jadi, kesimpulannya adalah pasar monopoli adalah struktur pasar yang dikuasai oleh satu penjual atau penguasa tunggal yang memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga atau price market. Karena tidak ada pesaing dan tidak ada barang pengganti yang dekat, kondisi ini terjadi akibat berbagai faktor, seperti penguasaan sumber daya alam, hak paten, skala ekonomi, kebijakan pemerintah, teknologi, dan hambatan masuk yang tinggi. Pasar monopoli memiliki ciri utama seperti satu produsen, kontrol terhadap harga, serta sulitnya perusahaan lain masuk ke pasar. Contohnya dapat dilihat dalam perusahaan listrik negara atau PLN, Perum Bulog, PT Kereta Api Indonesia, dan juga PDAM. Dari sisi dampak monopoli memiliki kelebihan seperti